Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Grosaver, Gros TV kembali mengudara. Tadi kita sempat Gros TV sempat menyiarkan secara langsung juga mengenai press conference atau konferensi pers yang digelar oleh Pengwil INI dan IPAT Jawa Tengah. Dalam hal ini diketuai oleh Bang Widi Handoko. Ya. Nah, malam ini tadi kan hanya sebatas pernyataan sikap Bang ya. Nah, dalam bincang santai ini Gros TV tertarik ingin mengupas secara tuntas, mudah-mudahan Bang ya. Kalau ngeliat kasus Nirina Zubir ini kan ada irisan hukum. Ya. Baik dari sisi perdata, pidana dan administratif. Kalau nggak salah gitu Bang. Ya. Iya, santai aja Bang, jangan tegang-tegang Bang. Yang tegang malam Jumat, yang malam Jumat tegang lain nggak apa-apa. Jangan mentang-mentang malam Jumat kita tegang-tegang. Santai aja Bang. Jadi gini, kalau dari kacamata Bang Widi melihat kasus Nirina Zubir ini dari ada dua irisan ya, atau tiga irisan dari sisi perdata seperti apa, pidananya bagaimana dan administratifnya bagaimana, dan posisi Nirina Zubir itu bagaimana, posisi dari ART pembantu rumah tangga RK Ya. kemudian dari sisi notarisnya. Ya. Aku nggak sebut inisial ya, nggak sebut nama. Ya, Dari sisi nggak sebut nama. notaris, dari sisi dan sebagainya. RK. Bang. Ya. Dari silakan Bang. Ya, jadi Sapa dulu dong. Oh iya. Yes. Nafsu bener malam Jumat Bang. Ya, sapa dulu dong pemirsa Gros TV. Ya, pemirsa Gros TV yang berbahagia. Kalau kita melihat dari sisi hukum ya, jadi pertama yang perlu saya sampaikan bahwa kita memang harus menjadikan ini suatu pelajaran, ya, menjadikan pelajaran bagi notaris PPAT yang lain. Ternyata memang kehati-hatian itu pun tidak cukup gitu. Walaupun orang sudah berhati-hati dalam menjalankan tugas jabatan notaris, kadang-kadang tidak cukup. Yang kedua, kebiasaan dari baik itu media maupun lain-lain yang setelah memberikan justifikasi itu sebenarnya melanggar suatu azas praduga tidak bersalah. Jadi presumption of innocence atau praduga tidak bersalah itu sebenarnya terhubung dengan pasal 3, pasal 1 dan pasal 3 ya. Jadi pengertian dasar pasal 1 itu berkaitan dengan yang saya maksud pasal 1 dan pasal 3 adalah KUHP. Jadi pengertian dasar pasal 1 dan pasal 3 KUHP itu hukum pidana itu harus diwujudkan dalam prosedur yang betul dan menjamin ada jaminan hukum, jaminan terhadap orang-orang yang disangka, walaupun sudah tersangka atau disangkakan kepadanya, tersangka atau disangkakan ya, atau disangkakan kepadanya, dia sepanjang belum ada keputusan hakim yang ingkrah, maka hal itu tidak boleh kemudian kita justifikasi bahwa mereka ini bersalah. Ya, pertama itu. Yang kedua, kita tuh harus tidak boleh bahwa ada suatu pengalihan atau justifikasi isu yang bergeser, yang kemudian menjadi stigma negatif. Nah, sehingga pengalihan isu yang bergeser kemudian menjadi stigma negatif ini perlu diluruskan, ya, diluruskan. Kenapa? Kita mengenal istilah nullum criminense
poena legali, ya. Jadi yang dimaksud dengan nullum crimensen atau sine poena legali itu adalah tidak ada suatu perbuatan, kalau boleh saya katakan, Farida, kemudian siapa namanya satu lagi, Nina, Erwin, Ina. ya, Ina, Erwin, itu tidak ada suatu perbuatan yang dilakukan kemudian dijustifikasi sebagai suatu tindakan pidana atau tindakan Perdata. bukan melanggar hukum atau tindakan yang dikatakan tercela dan seterusnya, sebagaimana stigma-stigma negatif yang ditujukan kepadanya sebelum sebelum hukum, sebelum hakim memutuskan, sehingga tidak ada suatu tindakan pidana itu kecuali itu diatur dalam hukum pidana itu sendiri atau undang-undang itu. Ini yang perlu saya luruskan. Jadi selama ini kan berkembang isu-isu yang membuat stigma negatif terhadap kasus ini menjadi liar. Iya. Nah, ini semua dipicu oleh media sebenarnya. Ya, saya memberikan suatu tulisan bahwa media itu bolehlah mempunyai orientasi kepada bisnis, tetapi jangan bisnis oriented dong. Jangan bisnis oriented. Yeah. Media, saya tahu media tidak akan hidup tanpa berita iklan. Dana itu akan diperoleh dari berita, apalagi lewat berita-berita hal yang seperti ini. Itu pasti akan menarik perhatian, dan pasti dengan berita-berita seperti ini akan Meningkatkan menjadi rating. meningkatkan ratingnya tingkat, kemudian akan banyak iklan dan seterusnya. Tetapi kita harus mempunyai sense of psikologis humanity terhadap orang-orang yang disangkakan, baik itu Farida, baik itu si Ina maupun Erwin, ya. Sekarang kan kita ini kan melampaui batas-batas di dalam menerapkan hukum di Indonesia. Kita kan sebenarnya semangatnya Kapolri itu kan di Perkap nomor 6 tahun 2019 pasal 1, kemudian kalau nggak salah di huruf 27 tentang restoratif justice, itu kan semangat untuk ultimum remedium. Jadi menurut saya penyidik ini sebenarnya itu ya tidak respect terhadap kebijakan Polri, tidak respect dong. Jadi ini masalah ini sebenarnya lebih didominasi masalah perdata. Seharusnya. Iya dong. Kan ini kan masalah ini kan ini. Masalahnya kan mengapa saya katakan ini lebih didominasi masalah perdata. Ini kan masalah sertifikat tanah. Betul. Kan? Ini masalah sertifikat tanah. Sekarang pertanyaan saya begini, Bang. Apakah dengan Nirina Zubir ini, apakah dengan Nirina Zubir ini mengadukan secara pidana dapat menjamin kembalinya barang-barang dia? Ya belum tentu. Pertanyaan saya. Semoga nih si Nirina Zubir nanti Bisa menyaksikan. Siap. Jadi pertanyaan saya mudah gini. Apakah dengan mengadukan orang-orang ini pasti kembali? Coba dihitung untung ruginya, sama dengan kita bicara tentang ultimum remedium. Ya.
mengapa Kapolri itu memberikan semangat tentang restoratif justice? Oke. Karena sebenarnya menghukum orang itu memberati negara loh. Menghukum orang memberati negara, ultimum remedium itu. Kalau orang itu memang nyata-nyata tidak layak untuk dihukum, mengapa harus dihukum? Kan begitu. Jadi kita punya konsep begini, lebih baik kita itu kalau masih ragu membebaskan 1000 orang bersalah daripada menghukum 1 orang tidak bersalah. Kan begitu konsepnya. Sehingga kan praduga tidak bersalah tadi yang sudah saya sampaikan di muka. Nah, pertanyaan saya kan gampang, apakah dengan menahan Farida, apakah dengan menahan Erwin, apakah dengan menahan Ina itu tidak memberati negara? Memberati negara. Iya. Saya kan kemarin bersama dia hari Minggu, sama Erwin sama Ina. Oke. Kita Ngobrol banyak sama dia. Beritanya kan tidak sama dengan fakta yang saya ini. Bahkan Senin itu dia kan akan hadir. Iya. Saya nggak ngerti kemudian mereka tidak hadir, siapa yang menyuruh tidak hadir ini? Kan saya sudah sampaikan harus hadir, kooperatif. Hadir, Bang. Ya. Kalau hari Senin itu hadir ya. Hadir. Bang Erwin datang. Ya berarti kan itu kan dipolitisasi, di blow up di media itu. Ya karena Gross hadir ya. Gross hadir ya. Aku potong dulu dikit. Ya. Jadi hari Senin itu Gross hadir. Hari Senin datang ke Polda itu sekitar jam 10-an. Jadi Erwin datang waktu itu. Datang didampingi oleh pengacara. Ina hadir enggak? Ina katanya ada. Tapi katanya. yang aku lihat, saya nggak ingin katanya. Oh, berarti nggak ada. Yang saudara lihat siapa? Erwin dengan pengacaranya dan Erwin dengan pengacaranya. Berarti bisa ada bukti, ada saksi dia hadir. Ada. Berarti media nggak benar itu, telah menghukumi. Pengacara Ina hadir, pengacara Erwin coba hadir. Erwin kemudian ditetapkan sebagai DPO. Padahal kan hari Seninnya hadir kan? Hadir. Aku lihat hadir. Nah, jadi ini kan berita-berita sepotong-potong, berita-berita yang menyudutkan sekali terhadap notaris. Ini ada apa dengan ini? Kalau menurut saya memang itu harus segera di pra-peradilan. Kalau memang betul bahwa sudah kooperatif dan seterusnya. Tapi masih dianggap DPO. Ya, masih dianggap DPO. Kalau memang ada putusan DPO itu justru menguatkan ini, asal bukti-bukti dia kehadiran dia ada. Ada. Ya, pertama itu. Ini kepada bukti kehadiran kalau tidak salah pengacara Ina. Ya, artinya Abang lihat sendiri dia hadir. Karena waktu itu saya nggak bisa mendampingi. Ya, masuk ke dalam itu didampingi oleh Ketua Pengwil, Bang. Ketua Pengwilnya mendampingi. Jadi Ketua Pengwil ke Sekum dan pengacara itu masuk ke ruangan penyidik. Tapi yang masuk ke ruangannya itu ternyata hanya 2 diizinkan, yaitu Sekum dengan Ketua Pengwil. Nah, setelah selesai dapat sepakatan katanya sih mau ditunda pemeriksaannya. Enggak, kesepakatan itu siapa yang memberi kesepakatan? Kemudian kok bisa beritanya itu jadi DPO? Apa betul jadi DPO? Kemudian apa? Kalau seperti itu kan berarti kan dimanfaatkan. Iya. Kalau seperti itu kan berarti dieksploitasi kasus ini. Kesepakatan antara Sekum. Jadi ini moga-moga Presiden juga dengar lah dalam konteks ini. Kita sedih semua. Iya. Karena saya sendiri masih menyaksikan mafia tanah yang terorganisir itu seperti apa itu dalam kasus ini. Kalau memang itu betul mafia tanah, jangan-jangan ini kejahatan biasa, atau jangan-jangan ini ada apa dengan ini, dengan masalah ini? Ini kan perdata sebenarnya, lebih banyak didominasi perdata. Kalaupun ada irisan-irisan pidananya, itu kan sifatnya kan pidana umum, kan gitu. Jadi menurut saya, karena ini irisan antara pidata dan pidana ini tipis, karena saya belum bisa memberikan argumen-argumen secara pidana. Karena sepanjang pengetahuan saya, sebelum bisa dibuktikan pemalsuannya itu apa, selama ini kan selalu ditembak dengan 263 keterangan palsu dan sebagainya. Ini nanti harus dilakukan rule breaking terhadap pasal ini. Maksudnya rule breaking? Memasukkan rule breaking harus ada perubahan.
pasal pidana yang seperti ini itu bias. Maksudnya memasukkan keterangan palsu itu seperti apa? Apakah dalam pembuatan akta itu terjadi keterangan palsu? Kan akta itu omniken, keterangan para pihak dimasukkan. Kalau para pihak itu yang para pihaknya yang palsu misalkan, Mau berbohong lah. ya yang berbohong itu kan berarti dia kan telah satu berarti ada bedrock. Kan dalam perjanjian itu kan berlaku 1320. 1320 itu dalam perjanjian itu mestinya ada syarat subjektif, syarat objektif. Syarat subjektifnya kan mestinya ada kesepakatan para pihak. Ya, kemudian selain kesepakatan cakap. Iya. Nah, siapa yang mensepakati itu sehingga itu bisa datang ke notaris? Para pihak. Notaris kan bukan pihak dalam artian pihak dalam 1320. Notaris itu pihak pejabat. Maka di aktenya bunyinya menghadap kepada saya. Berhadapan dengan saya. Nggak ada berhadapan dengan saya. Menghadap. Itu seimbang. Notaris itu lebih tinggi. Berhadapan. Saya contohkannya. Kalau gubernur membuat RUPS, ya dah, gubernur itu sebagai kepala daerah melakukan RUPS terhadap perusahaan daerah. Kemudian perusahaan daerah itu di situ ada kabupaten-kabupaten yang ikut andil dalam saham. Lalu mengundang notaris dalam akte relas. Kedudukan tertinggi itu adalah notaris, bukan gubernur. Notarisnya. Sehingga notarisnya itu yang berhak untuk di dalam akte itu mengesahkan. Ini harus dipahami oleh para notaris. Maka kalau notaris itu tidak boleh istilah berhadapan, harus menghadap pada saya. Kenapa? Kekuasaan kewenangan notaris itu untuk melegalisasi, mengesahkan Keinginan-keinginan pihak. Iya, kenapa? Karena akte yang akan dibuat itu akan menjadi alat bukti yang sempurna, yang absolut sebagaimana diatur di dalam pasal 164 HIR, 284 RPG dan 1866 BW. Di situ kita kenal atau kita mengenal dengan istilah Fabricio Plane, bahwa alat bukti akte autentik itu artinya sempurna, menyeluruh, tidak cacat, tidak celah. Nah, kalau ada ketidakpastian atas akte karena pihaknya bohong, berarti kan harus dibuktikan tidak cacat, tidak celahnya. Di mana itu harus dibuktikan? Harus dibuktikan di pasal 1337 dan 1338. Maka 1337 itu menganut tentang nilai-nilai, norma-norma dan peraturan perundang-undangan. Sedangkan 1338 kan ada etikat baik. Nah, etikat baik ini sebenarnya terhubung dengan misbruik van Aufstandigheden. Misbruik van Aufstandigheden itu penyalahgunaan kekuasaan. Adakah notaris menyalahgunakan kekuasaan di situ? Kalau kehilafan misalnya? Ya kalau kekhilafan kita memang masih bisa dengan kita mengadakan renvoi kalau itu salinannya belum keluar, atau kita menggunakan pasal 51 yaitu membuat berita acara kalau itu salinannya keluar. Atau sebenarnya kalau itu para pihak diketahui bohong dan sebagainya, bisa sebenarnya notaris itu membatalkan aktanya sepihak. Bisa membatalkan sepihak. Jangan salah, ya. Jadi ada pasal VVIP yang untuk notaris dan PPAT. Kalau saya dengan kejadian seperti ini, lebih baik notaris PPAT itu disatukan dalam satu aturan. Notaris dan PPAT? Ya jelas, karena ini kan selalu terjadi kontradiksi atau dipilah-pilah. Ini notaris loh, ini PPAT loh, ini kasus PPAT loh. Bedanya apa? Subjeknya sama kok. Apa kalau kita misalkan memberikan hukuman kode etik terhadap notaris, lalu orang yang sama itu tidak melanggar kode etik PPAT-nya? Ya nggak bisa. Kode etik itu tentang perilaku kok. Melanggar dua-duanya berarti? Ya makanya ini harus ada konstruksi ulang terhadap jabatan notaris PPAT. Ini kan permainan politik semua. Kalau mau kita bongkar-bongkar, ini permainan politik. Kenapa notaris PPAT itu dipisahkan? Kalau memang berdebat, ayo berdebat. Padahal gimana? Ini harus menjadi momen. Padahal di Undang-Undang Jabatan Notaris juga ada pekerjaan PPAT kan?
Iya, Pasal ini harus 15 menjadi huruf momen. Memang bedanya itu kalau saya lihat, kalau notaris itu memang terikat pada pada Undang-Undang 24 2009 tentang penggunaan simbol negara. Ya. Kalau PPAT kan enggak. Betul. Kalau PPAT itu kan kita lebih sebenarnya membantu Badan Pertanahan Nasional dalam bidang administratif sesuai dengan Undang-Undang Nomor 584, kemudian Undang-Undang Nomor 9 2004, kemudian Perpres 2688, kemudian Undang-Undang 30 2014, Perma Nomor 4 2015. Nah, halo Bang, sebelum lebih jauh, berarti irisan antara perdata dengan pidana di dalam kasus Nirina ini di sisi mananya Bang? Yang Abang bilang kan sangat tipis. Ya kan tadi kan gue bilang, ini kan jual beli kan? Iya. Yang dimasalahkan apa sih? Akte jual beli kan? Akte jual beli kan terikat hukum perdata kan 1320 sampai 1338. Kan itu. Betul. Kan pertama berdalihnya hak ini kan hak jual beli toh. Betul. Iya, Itu pegang dulu itu. Nah, kemudian ini juga berkaitan dengan administratif sebenarnya. Karena memang notaris PPAT itu kan administratif sebenarnya. Tugas-tugasnya lebih banyak ke administratif. Cuman kita, kalau itu memang terjadi sekarang begini, kita nggak tahu nih notaris nih. Kalau orang itu tahu atau notaris itu tahu bahwa yang dikerjakan ini dalam suatu perbuatan jahat, kan nggak mungkin sakti berarti. dilaksanakan. Berarti notarisnya sakti kalau bisa tahu lebih dulu. Nah iya kan gini. Sekarang saya tanya sih, tahu nggak si taruh kata si Pak kan harus nanti kan harus jelas dulu dalam penyelidikan ini. Makanya pengacara ini harus memperhatikan dulu. Tahu nggak Farida ini bahwa itu suatu yang dilakukan suatu perbuatan kejahatan? Kan mestinya kalau tidak tahu kan tidak bisa dikenakan. Atau tahu nggak si Ina ini bahwa yang dilakukan itu suatu tindakan binaan atau kejahatan. Kemudian si Erwin juga begitu. Nah nanti mens rea-nya dan actus reus-nya harus connecting. Ya, sekarang kan bisa ditelusuri dana yang masuk itu berapa, dari mana, untuk apa, kan gitu, kan bisa telusuri Bang. Iya, betul. Dananya bisa ditelusuri kok. Ini kan kasus ini bukan kasus yang rumit. Ini kan cuma di blow up aja di media. Ini kan dipolitisasi saja di media. Ini kan kasus yang memang ada karena ini berkaitan dengan artis. Betul. Dengan public figure. Karena ada public figurnya itu. Yang kedua memang ini berkaitan dengan notaris. Karena notaris itu dipandang sebagai suatu jabatan yang eksklusif. Padahal kan enggak sekarang ini kan enggak begitu. Iya. Notaris itu kan coba diberi satu lembar kertas, diangkat negara, dipensiun negara, tapi tidak pernah mendapatkan gaji, bentuk gaji. Tapi perlakuannya seperti ASN. Saya katakan perlakuan seperti ASN. Notaris itu kan tidak boleh merangkap jabatan. Iya, betul. Nggak boleh. Nggak boleh. Kita ada kelarangan untuk merangkap jabatan. Kita di pasal 16 juga jelas, pasal 17 jelas larangan-larangannya. Jadi aneh juga. Ini aja sejak awal kita sudah mengkritisi. Yang kedua dipisahkan dengan PPAT. Semangat pasal 15 itu kan sebenarnya mau menyatukan notaris PPAT. Pasal 15 huruf F ya. Iyalah. Kalau kita baca di pasal 15 ayat 3 itu kan selain ayat 1 dan 2 maka berlaku peraturan lain. Artinya ayat 1 dan 2 itu kan tidak dibutuhkan aturan lain. Padahal di ayat 2 huruf F dan G itu kan betul. untuk pertanahan dan lelang. Iya. Kenapa? Jadi ini adalah momen kalau bagi saya, bagi organisasi, momen untuk melakukan rule breaking. Ini adalah momen di mana notaris PPAT harus bergerak supaya saya nggak yakin kalau presiden ini tahu situasinya kemudian presiden tidak mendukung ini. Saya yakin presiden kita ini orang yang sangat bijak, orang yang sangat baik. Saya nggak yakin presiden ini kemudian membiarkan notaris PPAT ini dalam situasi yang tertekan seperti ini. Saya nggak yakin. Saya yakin kalau presiden dengar ini akan turun, bantu. Beliaunya akan memanggil itu, akan memanggil Polda DKI, akan memanggil menteri, akan memanggil itu.
Nah, kalau beliaunya dengar. tadi kan- Kenapa? Ini presiden buruk bagi notaris PPAT ke depan. Betul. Nah, apalagi tadi kan agak menarik. Aku agak mundur lagi ke belakang. Kehadiran pengacara yang terdakwa ya, notaris tersangka Ya. ditambah ada pengacara hadir, ditambah lagi ada bantuan pendampingan oleh organisasi hadir ke Polda itu. Tapi kenapa kok masih bisa dianggap DPO? Itu kenapa, Bang? Bisa dipandang seperti itu, Bang? Ya begini. Saya terus terang aja, saya kecewa. Saya kecewa terhadap pendampingan kemarin itu. Saya terus terang hati saya gundah ya, melihat situasi ini. Kenapa saya kecewa? Terkesan itu kok rekannya sedang kena masalah kok malah banyak pencitraan, banyak ini itu. Ya jangan gitu dong. Saya orangnya belak-belakan gini, Bang. Jadi saya ndak usah tutup-tutupi lah. Kalau memang kita mau membela, makanya kita berbuat nyata saja. Apa sih yang dibutuhkan dalam kasus kayak gini? Pastikan uang juga, karena pengacara itu kita juga butuh uang. Saya memahami kondisi-kondisi, tidak semua notaris itu kan banyak duit juga. Ya. Walaupun sebenarnya dalam kondisi zaman sekarang banyak orang-orang mau jadi notaris itu pasti sudah kaya sebelumnya. Siapa sih yang bisa membayar SPP yang sampai puluhan juta, 12 juta per semester, 15 juta per semester, Betul. belum yang lain-lain. Siapa sih yang bisa membayar kalau dia tidak punya duit? Iya. Gross, Bang, nggak sanggup, Bang. Jadi kan kita realistis saja lah. Ya, betul. Logik hukum itu logis. Hati nurani kita coba bicara. Saya sebagai seorang praktisi hukum, tapi saya lebih banyak berkecimpung di akademisi. Sebagai seorang dosen, terus terang saya terpukul dengan kasus ini. Karena salah satu atau dua dari tersangka itu mahasiswa saya dulu, dan saya mengenalnya. Berarti tindakan menyatakan sebagai DPO itu salah? Ya harusnya nggak boleh dong. Kalau memang betul ya hari Senin itu dia udah hadir, nggak boleh dong dikatakan DPO. DPO itu kalau misalkan kayak siapa yang KPK itu yang sampai sekarang nggak ketangkap itu. Lim Sin Leong. Bukan, itu si Siapa? yang menggantikan di DPR itu yang KPU itu siapa? Ya, aku nggak ngerti lah. Siapa? Udah lama nggak ngeliat politik. Ya ada si Masuki apa? Iya, Masuki. Coba pemirsa kalau tahu boleh ditulis di komentar nama siapa, Bang? Yang dari DPO ya. Yang DPO KPK. DPO KPK. Banyak kan itu DPO itu yang melarikan diri, Iya. yang itu DPO itu Luar kan. negeri. Ya, termasuk sebagainya. yang dulu ngemplang berapa triliun itu kan DPO. Harun Masiku. Harun Masiku. Terima kasih pemirsa. Nah, itu DPO. Masa orang kooperatif datang DPO gimana sih? Makanya sebenarnya ini kalau kita itu kadang-kadang nggak punya keberanian untuk pra-peradilan kalau saya. Gitu. Cuman begini, kita itu ya memang kalau kita mau istilahnya duduk bersama lagi, termasuk Nirina. Coba sekarang Nirina kalau nggak mau duduk bersama, nggak mau nggak mau dia maunya memenjarakan orang seperti ketika dia emosi itu kan, Karena emosional. belum puas ya, emosional ya itu ya sama ketika saya emosional, saya itu pengen juga mengadukan Nirina itu kan, karena menjustifikasi jabatan notaris, termasuk saya pengen mengadukan media-media yang menjustifikasi itu. Tapi ketika kita dengan kepala dingin dengan kepala dingin kita berpikir sejenak gitu. Saya justru berpikir saya begini, coba pengacara Nirina itu kumpul ya, coba duduk bareng, pengacara Nirina, pengacaranya Farida, pengacaranya Erwin, pengacaranya Ina, duduk bareng, bicarakan baik-baik.
untung ruginya apa kalau pidana? Nggak akan ada untungnya kalau pidana. Kalau saya jadi Nirina, saya cabut itu gugatan tuh. Lebih baik saya bicarakan dengan baik-baik. Tapi bicaranya memang beda dengan kemarin. Kalau kemarin itu Nirina itu sebelumnya sudah minta bantuan organisasi, lalu difasilitasi untuk komunikasi dengan organisasi. Farida kayak di Jateng ya. Situasi-situasi seperti itu pengambil Jateng itu panggil, notarisnya panggil, ini panggil, semua panggil, Duduk bareng. Karena di Jateng ini luar biasa, penyidiknya tuh juga sangat luar biasa. Kapoldanya saya acungin jempol di Jateng ini. Apalagi sekarang Dirkrim Umnya Pak Johandani, itu sangat-sangat intelek dan orangnya juga low profile, orangnya ini penyidik-penyidiknya bagus. Jadi dia memberi kesempatan kita untuk melakukan ini, dia menghubungi kita. Hal itu kan terjadi karena mungkin ada komunikasi baik antara saya tidak menjustifikasi Polda DKI, enggak. Maksud saya begini, mengapa pengurus organisasi ini tidak mau mengkomunikasikan atau tidak bisa menjalin sedekat kayak di Jateng? Kan bisa. Coba sekarang gini, di Jateng itu ya, ini satu-satunya yang telah menerapkan MOU-nya PP ini dengan Polri. Itu Jateng itu. Begitu PP ini MOU dengan Polri itu kemudian tidak ada yang melaksanakan di Pengbil itu, Jateng melaksanakan. Pertama kali itu Pak Kapolda Jateng Muhammad Lutfi itu memberikan ini bahkan 100% Kapolresnya itu Pak Irjen Muhammad Lutfi itu datang itu, nggak ada yang absen itu. Bahkan itu ditindaklanjuti sampai Pengda-Pengda, dan sampai sekarang Kapolres di Jateng itu sangat-sangat humanis dengan kita. Loh, ini kan kebuntuan. Bukannya PPI ini juga ada MOU dengan Polri? Iya, makanya PPI ini itu kan ada MOU, tapi kenapa ada kebuntuan komunikasi? Inilah yang saya tanyakan. Kenapa PP ini kan udah ada MOU? Kan bagus itu. Bagus, saya apresiatif itu. Karena saya membuktikan atas dasar ke MOU PP ini Jateng itu bisa menjalin hubungan begitu baik dengan Kapolda, bahkan sampai bawah, sampai Kapolres, sampai ke Pak Kapolsek. Boleh ditanyakan, kalau nggak percaya, bolehlah DKI itu belajar dari Jateng, dan itu membantu kepolisian. Yang selama ini kepolisian itu buntu, yang selama ini kepolisian itu kalau manggil notaris harus izin MKNW. Di Jateng itu tidak perlu izin-izin lagi sekarang. Kenapa? Kita bisa komunikasikan dengan MOU itu. Menarik. Tadi kan pertama menyatakan salah satu notaris atau IR itu sebagai DPO. Nah, sedangkan IR itu diambil, dijemput paksa malam. Nah, aku nggak tahu kalau IR. Kalau yang aku baca itu ER, bukan IR. ER itu kan, karena kalau IR kan INA. Kalau ER itu kan kemarin hadir lah ya. Hadir kalau ER ya. Nah, itu kan dijadikan DPO, dianggap sebagai DPO ER. Ya karena kebutuhan komunikasi dengan Polri. Bukan itu maksud saya. Jadi kalau IR itu kalau nggak salah informasi dijemput malam. Dijemput malam. Ya. INA-nya. Ya. Nah, pertanyaannya ketika menjemput itu apakah kan ada tuh kalau nggak salah kalau mau memanggil, ya memanggil kan harus pasal 66 kan. Berarti itu nggak berjalan. Nah, bukan nggak berjalan. Inilah yang makanya organisasi itu harus duduk bersama dengan kepala dingin yang cerdas gitu kan. Sekarang gini, ini kan kemudian dianggapnya sebagai PPAT. Ini kan dianggapnya sebagai PPAT, lalu tidak perlu menempuh pasal 66 kan gitu. Sebenarnya kalau kita mau bicara pasal 66 itu juga salah memahami. Pasal 66 itu domainnya adalah proses peradilan. Proses peradilan itu bukan proses penyidikan, bukan proses penyelidikan, bukan proses penuntutan. Karena kalau kita bicara proses peradilan itu P21, pasti sudah P21.
Kenapa? Begini, kalau orang hukum tuh ngomong harus ada dasarnya. Iya. Kenapa saya menafsirkan proses pasal 66 itu sebenarnya proses peradilan? Karena begini, proses peradilan itu Anda bisa menemukannya itu di Undang-Undang Nomor 48 2009 pengganti Undang-Undang 4 2004. Iya, iya, iya. Konstitusional dari proses peradilan itu ada di pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 45 dan pasal 24 Undang-Undang Dasar 45, ya dah? Oke. Itu konstitusionalnya di situ. Nah, di pasal 1 Undang-Undang 48 tahun 2009 itu di situ Anda akan menemukan, ya, bukan makna proses peradilan, tapi akan menemukan apa yang dimaksud dengan peradilan. Peradilan. Ya, di situ ketentuan-ketentuannya, di situ ada di ketentuan umum. Iya, iya, iya. Ya. Lalu Anda nanti akan menemukan di pasal 2 itu bahwa yang dimaksud dengan peradilan atau di situ kita bisa preskriptifkan proses peradilan itu untuk pencapaian demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa, kan begitu. Pasal 2-nya nanti dia akan dikatakan bahwa peradilan itu efektif efisien, tapi di situ tidak, di pasal itu tidak ada kata efektif efisien karena di pasal itu peradilan itu harus murah cepat, itu maksudnya efektif efisien. Kemudian di pasal 3-nya tentang fungsi dan tujuan peradilan, nah itu disebut semua itu proses peradilan. Jadi ada landasan hukum, legal standingnya jelas kalau orang mau nafsirkan tentang pasal 66. Selama ini kan enggak ting ceblung kalau orang Jawa. Ceblung. Apa tuh ting ceblung? Ting ceblung itu asal ngomong gitu loh. Ngomong kesana kemari kemana kemari, dasar hukumnya tidak jelas. Kalau saya tetap berpedoman pada prinsip saya, kalau kita menafsirkan undang-undang aturan harus jelas. Saya mengartikan pasal 66 itu proses peradilan. Artinya apa? MKNW harus paham bahwa selain dalam proses peradilan tidak boleh panggil ini. Nah terus gimana caranya polisi memanggil ini? Ya MUU itu. Toh itu kalau di pasal 66 itu pasti itu kan pidana karena ada kata-kata penyidik. Yang disebutkan subjeknya loh, itu bukan tugas kewenangannya loh. Ada kata-kata juga penuntut umum yang disebut subjeknya, bukan kewenangannya. Jadi kalau pertanyaan tadi abang tadi apakah itu tidak perlu izin dan sebagainya, ya karena kita memisahkan antara notaris PPAT. Berarti polisi melihatnya ini yang nggak salah PPAT juga polisi, karena kan ini melihatnya dari PPAT. Itu PPAT, kesalahan organisasi kita PPAT yang perlu, diam saja. Ya, kalau notaris dengan pemisahan kan notaris PPAT perlu izin. Kalau PPAT nggak perlu izin, langsung ambil gitu. Ya itulah kan, itu kan juga ada kan ketentuan sekarang namanya, kalau PPAT ini kan memang dasar utamanya kan undang-undang PP ya? undang-undang KPPATN ini kan lebih ke administratif, dan pasal 6 ayat 2 PP 2497 kita memang hanya membantu membantu Badan Pertanahan Nasional kan begitu kan, pasal 6 ayat 2-nya. Jadi kita hanya membantu buatkan aktenya saja sebenarnya secara administratif. Iya, kalau kita mau bicara pendaftaran tanah itu kan kita kan sebenarnya kan posisi kita hanya sebenarnya buat aktenya saja. Masih terlambat tidak untuk sebuah organisasi untuk memberikan bantuan? Ya tidak ada kata terlambat. Sampai sekarang pun harusnya segera digalang. Kan kemarin ketika di rumah bersama Pengwil DKI itu kan kita sudah menyampaikan, saya menyampaikan harusnya ini menjadi momen terbaik ini maupun UIPAT untuk melakukan kolaborasi yang baik, mengakhiri polarisasi, kemudian membela anggotanya ini benar-benar dengan suatu kenyataan, tidak sekedar omong, tidak sekedar pencitraan. Saya kan sudah sering menulis juga terhadap organisasi ini. Jangan kita itu jadi seorang pimpinan itu hanya Adul Bagus sama Adul Ayu. Maksud saya, dulu saya mengkritik itu seperti Kebo Giro, bukan binatang. Kebo Giro itu lagu gending. Jangan sampai kita itu setelah jadi seorang pimpinan atau memimpin organisasi, kita itu hanya happy tapi kita tidak memikirkan kondisi ini. Kemudian kita menarik iuran. Saya pernah menulis suatu kritikan dan itu tidak dilarang kita menulis suatu kritikan dengan ini. Waktu itu saya di Renvoy saya tulis itu kalau nggak salah.
organisasi yang hanya pandai mengemis kepada anggota. Nah, tapi jangan baper sekali lagi dikritik. Maksud saya memberi kritikan itu untuk tujuan positif. Maksud saya anggota itu kan sudah ditarik iuran. Ya kalau ada kasus seperti ini jangan dijustifikasi dong. Ya. Saya nggak mau kemudian ini menjustifikasi misalkan si Farida, si Ina, si Erwin itu kemudian itu notaris tidak benar itu. Ini tidak bisa dong, harus dilihat dulu karena saya pernah mengalami suatu kasus ya. Saya waktu itu ada anggota kami di Jawa Tengah itu ditahan 2 bulan kan. Lalu saya masuk itu pengurus Pemdanya melarang saya ikut masuk ke situ. Saya nggak peduli. Dia memberikan stigma negatif. Pak, nggak usah karena si ini itu begini gini, si ini nggak aktif di organisasi, si A ini begini. Saya nggak peduli. Saya harus lihat dulu. Lalu ketika saya ketemu sama waktu itu ketemu sama bagian di Kejaksaan Kejari, saya ketemu dengan kasat intelnya, kemudian saya ngomong-ngomong, kemudian sama kasat intelnya itu kita berdua akhirnya saya boleh nggak saya membaca BAP-nya. Boleh Pak, ini coba saya kalau diizinkan saya kalau atas nama organisasi boleh lah gitu katanya gitu kan. Kemudian saya baca BAP-nya, loh ketika saya membaca BAP-nya enggak salah ini perdata, ini kok kenapa ditarik pidana. Nah singkat cerita di PN kemudian saya menang, yaitu saya bebaskan dia bebas demi hukum. Kemudian dari kejaksaan dan kepolisian waktu itu kasasi, dari kejaksaan langsung kasasi, dan saya menang lagi. Saya tidak pakai duit kasasi itu. Sekarang itu Indonesia sudah bagus loh. Kita kasasi itu waktu itu Jateng itu tidak pakai duit saya hanya memberikan fee kepada pengacara yang saya minta bantuan tuh 5 juta. Menang saya. Murah ya? Enggak, sebenarnya itu kadang-kadang kita itu termakan oleh isu oleh itu. Sekarang kasasi itu kan enggak ketemu dengan hakim ini semua online ya. Nah, pertimbangan hukum itu. Nah, kita kadang-kadang termakan oleh stigma yang sudah beredar di media cetak, media elektronik. Inilah yang kita harus luruskan. Jangan sampai kita itu orang-orang yang intelek ya. Setidaknya kita kan master gitu. Notaris itu kan tidak mungkin S1, notaris kan mesti S2 ke atas. Nah, jangan sampai kita mudah termakan stigma. Langkah apa yang perlu diambil? Ini kan kata Abang tidak ada kata terlambat. Nggak ada kata terlambat. Kalau memang mau membantu, sebenarnya coba diundang aja seluruh pengacara yang terkait, diajak bicara. Karena kalau termasuk si Nirina ini public figure ya, is okay. Dia mungkin cerdas ya, is okay lah. Kemudian, tapi dia kan tidak kompeten di bidang hukum. Gitu. Saya khawatir Nirina ini justru salah langkah. Dia mau memberikan suatu hukuman kepada orang-orang yang mungkin merugikan dia, tapi dia tidak melihat kasus ini secara perdata. Ini kan bisa, misalkan kan, ini dibicarakan, diundang semua, difasilitasi oleh organisasi, ya, semua pengacaranya duduk bersama, kan aktenya bisa dibatalin. Coba sekarang ini, kalau si Erwin itu kemudian merasa tidak bersalah, dia melaporkan balik, dia punya bukti-bukti misalkan tidak bersalah, dia aliran dananya tidak, dia menstrean dan akturisnya nggak nyambung, niat jahatnya kan tidak ada, hanya suatu keteledoran misalnya karena kelalaian dia menerima pekerjaan dari orang lain, itu kan pelanggaran jabatan aja, dan itu kan pelanggaran yang bersifat administratif juga. Bisa dibatalin dong. Dan itu kan diatur juga di dalam pasal 51. Buat aja berita acara pembetulan, buat berita acara pembatalan boleh. Jadi menurut saya Bang gini Bang, saya pengen ini disampaikan juga kepada Nirina. Jangan ini Nirina Jubair ini jangan sampai
karena dia tidak punya kompetensi atau ini, dia nanti bisa konsultasi kepada pengacaranya, ya dah? Ya. Saya khawatir Nirina ini justru karena public figure juga dimanfaatkan juga, ya, dimanfaatkan juga untuk memblow up ini dan sebagainya. Apalagi, wah ini kebetulan nih, mumpung presiden kan lagi gencar nih instruksi mafia tanah. Tapi kan harus lihat juga. Saya yakin lah presiden kita kan punya ahli-ahli yang hebat juga. Betul, masa kasus kayak gini, saya nggak yakin ini kasus mafia tanah. Mafia tanah itu kan terorganisir, Bang. Banyak bidang yang banyak bidang ini. Kita kan kalau ada mafia tanah kita juga getem-getem juga, kita ini juga, kita kan dongkol juga, kita juga pengen bantulah negara. Kurang apa sih negara ini dibantu notaris PPAT? Coba kalau bayarin notaris PPAT se-Indonesia berapa triliun negara keluar? Kita nih ya, maaf ya, ini barangkali negara juga agar sadar ini memiliki orang yang mau jadi notaris PPAT. Coba kan kita notaris PPAT itu nggak boleh rangkap jabatan, nggak boleh ini, semuanya diprotek, nggak boleh itu, nggak boleh ini. Kalau terkekang lah ya, kecuali dosen aja kita NIDK ya, karena dibutuhkan kan kita. Nah, sekarang ini kita akan diberi selembar kertas pengangkatan, 2 lembar lah, satunya berita sumpah jabatan. Betul. Lalu kita harus menyediakan kantor sendiri, menjadikan sendiri, karyawan minimal staf 2 sendiri kita, dan menyediakan, lalu peralatan dan sebagainya. Pertanyaan saya kepada abang, misalkan, siapa sih yang memiliki minutan dan sebagainya? Negara kan? Iya. Itu dokumen negara loh. Nggak boleh dibocorin juga. Nggak boleh dibocorin, kan? Kalau bocorin kita pidana. Kalau kita pensiun, kita harus mengalihkan badan dengan dia sendiri protokol, karena itu milik negara kan, dokumen negara. Kalau kita mati, ahli waris kita juga harus mengalihkan. Coba sadar enggak ini? Coba sekarang, misalkan seluruh notaris seluruh Indonesia ini, misalkan berhenti. Vakum gitu. Berhenti aja, misalkan vakum 1 minggu gitu. Kan kacau, Bang, perekonomian ininya, perbankan ini kan kacau, Bang. Betul. Jadi mestinya gini, saya itu kan ini menyampaikan juga, kebetulan mumpung kita ada seperti ini, coba moga ini nanti juga sampai Pak Jokowi ya. Amin. Moga-moga sampai Pak Jokowi. Saya yakin Pak Jokowi ini nggak paham betul soal notaris PPAT. Kalaupun paham, dia itu dapat informasi-informasi yang sifatnya itu negatif, tidak positif. Artinya atau informasi tidak lengkap. Tidak lengkap lah ya. Saya ulang, saya ralat, bukan negatif atau positif. Kalaupun beliau mendapatkan informasi itu tidak lengkap, ya. Saya yakin kalau beliau mendapatkan yang lengkap dan beliau itu tahu, saya yakin beliau pasti akan sangat, apalagi kondisi sekarang. Notaris itu banyak sekali, Bang. Tidak terbendung. Hari ini tadi aja di Jawa Tengah, ALP sama Wangfer itu 539 calon. Abang bisa bayangkan. Iya. Calon segitu sebelum se-Indonesia. Itu baru Jateng tuh, Bang. Baru Jateng. Belum Jabar. Belum kasihan lagi mereka ini menjadi objek untuk mencari uang. Tahu, Bang, sebelum ke situ. Tadi Mas Nirina dalam artian duduk bareng lah ya. Duduk bareng. Dalam artian belum ada kata terlambat. Tidak ada kata terlambat. Bagaimana dengan media yang sudah membentuk opini di masyarakat? Iya, media memang cari duit biasa kayak gitu. Masyarakat kan coba sekarang ini tidak hanya inilah. Kalau Pak Jokowi kan harusnya paham juga. Kalau kemudian Pak Yasona, Pak Menteri Agraria, sama Pak Sopam Jalil, saya tahu kan beliaunya orang politik. Dia paham kalau sedang ada gejolak ya, enggak, sedang ada misalkan pemilihan aja, pilkada, atau kita ada pemilihan presiden, atau kan mesti semua media itu kan pinter-pinternya media untuk memblow up dengan isu-isu yang kemudian dia laku, berita-beritanya. Nah, kalau nggak ada isu-isu seperti ini kan orang kan datar-datar aja, anteng-anteng aja. Iya, datar-datar aja. Betul. Jadi saya masih menyaksikan lah ini mafia tanah beneran atau enggak. Kalau mafia tanah kan harus dibuktikan berapa kali dia. Jadi dari kacamata Bang
Bang Widi, media memberitakan itu nggak salah gitu. Gimana? Memberitakan memblow up itu nggak salah. Walaupun Maksudnya isinya memblow up gimana? memblow up kasus Nirina ini dengan kata-kata kan Nirina kan Ya gini Bang, zaman sekarang ini apa sih yang tidak bisa diputar-putar di media? Zaman sekarang ini apa sih yang tidak bisa dimainkan di media, gitu kan? iya. Abang kan masih ingat yang namanya kampret dan Oh iya. cebong, ya? Iya. Gimana? Muter di situ Muter kampret, aja cebong, kampret, situ-situ. cebong, betul. Kurang apa sih, misalkan saya salah satu pendukung Jokowi. Saya salah satu pengagum Jokowi, ya dah. Saya salah satu pengagum. Saya orang yang realistis, pembangunan ini dan sebagainya. Dulu saya kayak apa sih susahnya? Sudah ada tol, sekarang sudah ada ini banyak. Tapi pada dasarnya Bang, saya nggak yakin Pak Jokowi ini paham betul masalah ini. Ini kasus bagi Pak Jokowi kasus remeh-temeh lah, bukan kasus ini. Tapi ingat Bang, boleh lah ini dianggap kasus remeh-temeh, tapi ingat, notaris PPAT se-Indonesia itu sudah jutaan Bang, keluarganya juga banyak. Coba sekarang kalau notaris PPAT ini se-Indonesia itu taruh kata hitung aja 25 juta. Satu dapil, Bang. Enggak, artinya begini, artinya ada nggak 20 juta? Ada ya, 20 Kurang juta. lebih lah. Kalau 20 ribu satu keluarga 5 lah misalnya. 20 kali 5 Artinya begini loh, 100 artinya begini. ribuan. Secara organisasi ini kan organisasi besar. Betul. Harusnya kan terawat, terjaga oleh negara. Jadi jangan sampai ini di blow up gitu. Betul. Kalau saya sih tetap berharap Pak Jokowi dalam, bukan saya mengait-ngaitkan, enggak. Ini kenapa saya menyampaikan ini Pak, harapan ke saya Pak Jokowi, karena Pak Jokowi kan memang nggak suka tentang mafia tanah, bahkan Bu Puan sendiri juga nggak suka kan. Ya aku suka juga, artinya aku senang juga beliau nggak suka dengan mafia tanah, karena memang harus diberantas itu mafia tanah. Tapi kan masalahnya jangan sampai kemudian ini dimanfaatkan perintah beliau tentang pemberantasan mafia tanah itu, kemudian ini dijadikan pencitraan kemudian oleh orang-orang atau oleh institusi-institusi terkait atau apa gitu kan. Jangan sampai seperti itu. Maksud saya ya memang organisasi segera bergerak. Kalau dari sisi organisasi bergerak, bila perlu nyuratinlah ke presiden, bicaralah baik-baik kepada presiden, jelasinlah posisi notaris PPAT seperti apa. Ini nasional loh, ini sudah mau viral kemana-mana loh. Jangan sampai ini keluar juga ke luar negeri loh. Notaris itu kan internasional Bang. Betul. Ya. Ini kalau nanti di keluar beritanya sampai Malaysia, Singapura sampai tahun, wah ini kan nggak bagus. Presiden yang makin notaris kan gini Bang, yang tidak diterima oleh teman-teman notaris, teman-teman PPAT menganggap bahwa organisasi INI dan IPAT itu bagian dari mafia tanah. Ya itu kan sebenarnya kan media yang menciptakan opini-opini seperti itu untuk menarik perhatian. Oke. Ya, untuk agar publik itu kemudian perhatian ini terhenyak. Karena gini, di mata publik itu notaris PPAT itu masih eksklusif Bang. Di mata publik gitu kan. Tuh, sehingga ini termasuk di mata media. Notaris itu kan eksklusif, gini kan tidak tahu situasinya. Yang sesungguhnya notaris PPAT. Sekarang itu banyak loh notaris PPAT itu. Kemarin saya menghadap Pak Kanwil, dapat penjelasan notaris PPAT, khususnya PPAT yang dia dilantik, tapi ada 3.000 lebih dia ndak dapat pekerjaan, ndak ada pekerjaan. Kosong. Nol. Ya. Tanpa buat akta. Ada 3.000 lebih. Abang bisa bayangkan. Jadi kalau misalkan notaris PPAT ini
posisinya tidak dapat pekerjaan dengan sekolah begitu susah. Kemudian Siap. di dalam hal apa namanya pekerjaan itu kemudian honornya pun pemerintah ikut campur, ditekan sedemikian rupa, Siap. ya. Nah, Kan penyimpangan itu kan terjadi kan dari multi effect player dari mana-mana. nah, Bang, ini kalau bicara dengan media, kan media sekarang ini kan bukan hanya media cetak, Media elektronik, kan tidak media cetak, ada media elektronik. Elektronik lah yang media elektronik pun sekarang sudah terbagi, ada media digital, Ya, digital, media TV, ada, ya. Termasuk online. abangnya media. Aku kan media juga. Nah, kalau ketika kita memberitakan, dalam artian media ya, aku bukan berarti aku nggak mau bela media. Saya maksudnya Bisa media. nggak, dalam artian hal-hal yang tanpa ada konfirmasi diberitakan, di blow up hanya untuk kepentingan keuntungan sebuah media, itu dikenakan undang-undang ITE. Nah ini bagus, itu pertanyaan bagus. Cuman media itu kan dilindungi masalahnya juga. Iya tahu. Harusnya bisa, karena undang-undang itu tidak boleh berlaku secara parsial. Oke. Undang-undang ya harus berlaku secara umum untuk seluruh rakyat Indonesia. Bahkan presiden pun bisa kena undang-undang ITE kan, itu. Apalagi media kan itu. Ya harusnya bisa, Bang. Jadi menurut saya media ini ketika melanggar tidak sekedar kode etik mestinya. Samalah notaris. Notaris itu kalau memang melanggar kode etik ya dikenakannya kode etik, tapi kalau melanggar pidana umum ya kena pidana umum kan. Oke. Karena kan notaris kemudian dia di undang-undang ITE dia memberikan telah melakukan pelanggaran-pelanggaran yang sudah masuk dalam kategori undang-undang pelanggaran undang-undang ITE. Kan bisa. Siap. Berarti bisa ya? Bisa. Dalam artian gini, kalau kita bicara mafia tanah itu kan bicara oknum, Bang. Nggak bisa juga kita mengeneralisir bahwa pejabat negara mafia tanah, kan nggak bisa. BPN mafia tanah kan nggak bisa seperti Nggak itu. bisa. Itu kan bicara oknum. Ya Kan bicara oknum, makanya kan gini kan tidak Sama bisa juga dengan kemarin media. menjustifikasi oknum. jabatan notaris ini kan, wah notaris itu gini, itulah yang Betul, karena anak satu dua orang atau tahulah media pun nggak bersih. Ada juga oknum. ya makanya kan harus dilakukan, tetap harusnya media itu tetap negur lah. Makanya kayak misalkan kemarin tuh ya, saya mohon maaf, saya tidak simpatis sekali sama media Kompas yang memberitakan dengan bombardir, ini notaris nyebut notaris. Jangan gitulah, itu kan efeknya kemana-mana. Jangan gitu, harusnya kan enggak gitu ya, harusnya kan ada etika Ya, ada kode etik. ada kode etik, Ya, ada karena etika jurnalis. Betul. Kalau di etik, notaris ya. kan ada namanya kode etik. Ada kode etik notaris, di ya. PPAT juga ada kode etik PPAT. Di Ya. jurnalis juga ada namanya kode etik. Iyalah, jurnalistik. kita harusnya saling Semua menghormati. bidang ada, Bang, ada kode etiknya. Iya. Nah, yang jadi pertanyaan saya gini, ketika ada oknum dimanapun, baik di organisasi INI, organisasi IPAT, organisasi jurnalistik atau di organisasi lainnya, itu kan bicara kode etik kan berarti harus ditegakkan. Iya. Kan gitu. Jurnalistik juga akan berusaha menegakkan kode etik. Hal-hal misalnya ada wartawan yang tanpa mengklarifikasi isi beritanya, dalam artian benar nggak ini omongan dia, apa kutipan saja kah atau tidak? Makanya gini Bang, kalau menurut saya kemarin itu kan direkam aja kan, ada kan, itu kan dari media itu kan ada, diambil aja itu rekaman-rekamannya. Harusnya organisasi itu, nah kalau saya sih tetap nanti akan mencoba untuk mencari pengacara dari Penguil Jateng, tak suruh mencari bukti-bukti itu, tak suruh mengumpulkan bukti-bukti dari media, ya kita adukan boleh, kan ada media itu kan ada untuk jurnalistik kan ada PWI, ada IJTI, banyak Bang. Iya, ya nggak apa-apa kita Banyak mencoba mengadukan.
Dalam artian kayak Pradi kan pecah, banyak, ada Pradi A, Pradi B, dan C, Ya, ada KAI, iya. Ya kita nanti Kita coba akan ngalami juga, mengumpulkan Bang. Aku bukti-bukti. di jurnalis juga ngalami. Dulu hanya satu PWI. Sekarang ini banyak. Dan kita pun nggak tahu ikut yang mana. Nah, kalau yang orang-orang lama itu pasti masih bertahan di PWI. Nah, balik lagi ke masalah INI dan IPAT. Kita bicara oknum. Apakah Abang yakin di organisasi notaris dan PPAT itu bersih semua? Ya enggak lah, enggak ada lah. Pasti. Sama dengan negara ini. Betul. Kan negara ini kan ya ada kejahatan Nah, juga, dalam artian ada kan, pencuri, ya, ada. aku pun mengakui di ada jurnalistik pun ada rampok, ada Betul. Di penipu. Betul, di jurnalistik pun tidak semuanya wartawan itu baik. Pasti ada oknum juga yang ingin cari uang secara gampang tanpa bla 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 bla. Nah, pertanyaannya gini, Bang. Tapi kalau kayak kemarin tuh apa televisi semacam Kompas, TV One dan sebagainya kan harusnya kan kelas-kelas seperti itu kan nasional itu wartawannya ininya kan ya harusnya. Oke. Tapi saya sudah mendeteksi bukan mendeteksi, menilai ya. Ada beberapa yang memang pernah digugat juga atau itu. Oke. Pernah di warning juga di ini. Orangnya itu aja kok kayaknya nggak jauh ya, karena memang Nah, aku balik ke ini kan karena kita Memang, lebih kepada notaris dan PPAT. Nah, kalau tidak salah itu untuk penegakan, dalam artian untuk menertibkan tanda petik oknum-oknum itu kan ada kode etik, ada anggaran dasar, anggaran rumah tangga, ada ujian, ada Nah, PP. ini secara internal saya juga kritik lah. Kita jujur aja lah, to explore, to criticize, and to understand. Sebenarnya penegakan kode etik terhadap notaris PPAT itu jangan lemah, Oh, sangat lemah. Kalau menurut saya harusnya ada regulasi. oke. Jadi kalau memang notaris PPAT itu pas pakai freelance gitu, kemudian tidak membacakan aktenya, itu langsung aja tegas. Bukannya sudah diatur di Hukumannya. Permenkumham, Bang? Diatur di Permenkumham 15. Permenkumham ya 15, diatur untuk notaris, kemudian 2021. untuk Permen ATR juga Permen diatur 2, 18 nomor 2, 2018 ya. 2018 diatur di situ. Tapi pertanyaan saya, itu diterapkan enggak? Sanksinya Ya. ketika ada yang melanggar kode etik langsung ditegas. itu jangan keliru loh. ATR nggak nerapkan itu karena apa? Justru datang dari internal kita. Kalau saya jujur aja, kita juga nggak boleh dong melindungi notaris yang nakal itu yang kan oknum nggak lah ya. boleh. Kalau memang notaris itu salah, makanya gini, kalau kita mau menilai out of the box, tapi kita juga internal harus kita nilai. Seimbang dong. Betul, setuju. Nah, jadi begini, saya melihat MPD ya, Majelis DKD, DKD dan Majelis DKD Kehormatan Daerah. itu ndak efektif. Saya melihatnya ndak efektif. Kenapa, Bang? Ya bikin lambat aja birokrasinya memeriksanya. Kalau mau memeriksa notaris yang nakal atau PPAT nakal yang melanggar kode etik, itu harusnya langsung aja ke DKW atau langsung ke DKP. DKP. ke pusat. DKP, MKP. Iya, kalau perlu laporannya itu ada semacam pengadilan ad hoc-nya. Boleh dong, karena ada pengadilan ad hoc untuk Di organisasi ya, karena untuk bicara internal. ya untuk internal organisasi, semacam pengadilan ad hoc-nya itu. Satu aja. Tapi kan selama ini kalau nggak Lalu langsung putusan itu kemudian kalau memang terbukti langsung ke menteri. Selama ini dilindungi kadang-kadang. maksudnya Ya artinya kan tidak jalan. Dari Karena nggak kalau enak gitu? DKW kan ya karena hubungan baik, gak enak, karena ini dulu anak buah saya atau apa ya. nggak berarti enak. berarti harusnya memilih orang-orang yang tegas dong. Kalau bicara orang-orang tegas kan saya sendiri kan prihatin. Iya. Sekarang tanya-tanya, kadang-kadang gini, orang-orang kita sendiri bukannya nggak berani karena ada perasaan, apalagi kalau prakteknya di Jawa, Bang. Di Jawa ini kan masih ewo pekewo, masih itu. Tapi pada dasarnya sebenarnya sekarang ini notaris PPAT sudah khususnya sudah sudah saatnya itu melakukan pembenahan secara internal ya. Secara internal melakukan pembenahan. Tapi kalau
melihat secara eksternal tadi pada kasus-kasus itu, ya memang update pengetahuannya penting. Selama ini kan hanya masalah perdata gitu kan. Ya. Administratifnya kurang. Padahal Tapi kan bisa nggak, Bang? itu Dalam artian administratif. gini, bisa nggak ini karena Pidana juga kurang, irisan-irisan dalam artian gini, Bang, pidananya. bisa nggak ini akibat karena lemahnya di dalam sehingga ini mencuat keluar? Bisa. Kalau saya sih indikasinya gitu. Karena merasa tidak ada teguran dari organisasi, berbuat Bisa. salah sekali, 2 kali, 3 kali, ada kebablasan. Bisa. Sistem, kalau saya melihat sistem secara umum, Bang. Jadi gini, saya itu sudah sering kali mengkritik dan saya merasa aneh gini. Mahasiswa saya itu baru lulus kemarin. Saya praktek sudah di atas 20 tahun. Begitu dapat SK, disumpah notaris PPAT-nya sama dong kedudukannya dengan kita. Iya, pasti sama-sama. Sama, kalau di kepolisian kan nggak gitu, di pemerintahan juga nggak gitu. Dia akan menaik, makanya kan dulu Jenjang. ya berjenjang. Grade itu kan mestinya tidak wilayah. Kayak aku ini, grade-nya wilayah itu kan, Iya, saya juga heran. Grade kan tidak wilayah, Bang. Mestinya grade itu kompetensi. Kemampuan. Ya kompetensi itu knowledge, skill, attitude itu kan, dan itu harusnya diserahkan ke organisasi aja. Jadi pemerintah itu mengangkat, mengangkat, memberi SK gitu kan. Kalau pemerintah nggak gaji loh ya, harus tahu loh, pemerintah tuh nggak gaji loh, dia harus tahu diri juga dong, gitu Jangan kan. ngatur semua gitu. Iya, ini karena organisasi ini kan belum berani aja, nanti lama-lama bisa gugat loh organisasi ini. Ya bisa gugat ke MK loh. Gugat bapaknya. Loh, sekarang kalau saya misalnya gugat ke MK, kemudian berkaitan dengan pelanggaran konstitusional terhadap masalah pekerja, udah? Iya. Pasal 66 ini berapa kali gugat, Bang? Bukan masalah pasal 66, kita Iya, masalah contohnya pekerjaan kan- notaris PPAT, contohnya kan jabatan notaris iya, itu kan PPAT contoh, ini Bang. kan tidak digaji, tidak ini, tapi bekerja untuk negara kan, untuk pemerintah, Tapi publik. apa-apa diatur semua. Ya artinya sampai pemerintah itu artinya pemerintah boleh mengangkat, boleh memecat. Tetapi ketika mengatur kemandirian organisasi itu serahkan organisasi dong. Ketika bicara itu serahkanlah. Serahkan organisasi. Jangan ada Nanti tertib kalau seperti itu. Atau malah nggak tertib. Kalau saya yakin kalau organisasinya justru nanti ditegakkan hukumnya ada internal itu tertib. Dengan catatan ya, misalkan contoh ya, misalkan yang paling urgent sekarang diatur itu adalah orang notaris yang tidak membacakan akte, yang menggunakan freelance, yang menitipkan akte, itu langsung pecat. PPAT juga gitu. Nggak pakai peringatan lagi. Begitu ditemukan itu fakta, ditemukan alat bukti yang sudah terbukti di situ, jangan. Ternyata abang setelah diperiksa, salah abang seorang notaris, ternyata abang titipan dari freelance. Nggak dibacain, nggak ini kan. langsung ada tanda tangan. Iya, abang kan sekali nih kasih peringatan keras sebagai suatu pendidikan. Bolehlah 3 kali nggak apa-apa. Peringatan pertama, peringatan kedua, ya. Sampai 2 kali masih begitu lagi, pecat, Bang. Tanpa lagi ada embel-embel. Daripada mengotori organisasi. Dan daripada nanti viral kayak gini, pidana ini tarik ke pidana, tarik Kepala jadinya, Bang ya. Iya. Karena makanya kan menurut saya kalau kita mau kembali ke kasusnya Nirina Zubair, Bang. Abang sih tanya-tanya melebar kemana-mana. Jadi kalau kita Santai, Bang. Jadi balik lagi deh. Kita kembali ke laptop. Jadi karena udah panjang lebar nih, tadi kan udah agak keluar bahkan ke kode etik. Karena kan terkait semua, Bang. Dalam artian kan tadi kan ada irisan perdata dengan pidana dan administratif. Dalam artian kalau bicara perdata itu kan ya tadi kan perdatanya kan aku udah bilang nih, misbreak one of standing, penyalahgunaan keadaan. Gimana penyalahgunaan keadaan? Kalau kita bicara misbreak one of standing itu tidak ditemukan di perdata kecuali misbreak one of standing-nya itu di 1322 itu sendiri, ya. Betul. Itu artinya sebenarnya itu dia melanggar ketentuan sebab yang halal. Salah satunya misbreak one of standing. Tapi misbreak one of standing dan penyalahgunaan keadaan atau penyalahgunaan kekuasaan itu bisa dikategorikan pidana itu. Tapi sebenarnya kalau kasus ini
itu bisa masuk dalam kategori sebab yang halalnya itu batal demi hukum, karena tadi misbreak of standing order-nya terbukti menyalahgunakan keadaan, kekuasaan yang bukan kekuasaan dia, dilakukan tadi balik nama dan seterusnya kan, tanpa melibatkan cut siapa itu ibunya Nirina itu kan. Kemudian yang kedua ini duang, pemaksaannya ada nggak? Kita lihat saja di pemaksaannya di 1323, 1324-nya itu. Pemaksaannya ada nggak? Ini sebenarnya dalam kategori ini secara sebab yang halalnya itu batal karena ada unsur-unsur memaksakan kehendak. Oke. Gitu. Kemudian ada dwelling atau akal muslihatnya terbukti enggak, atau betraggingnya. Kalau akal muslihat betul seperti yang dituduhkan media dan sebagainya, yaitu batal, dapat dibatalkan secara hukum. Dapat dibatalkan. Ya, kalau itu betul ya. Kemudian bedrock, ada nggak bedrock penipuannya? Kalau terbukti? Kalau terbukti enggak. Penipuan belum tentu pidana. Terbukti penipuannya dalam konteks apa dulu? Karena penipuan itu kan bisa kalau penipuan dan penggelapan 372, 378 is oke lah itu yang beda. Tapi kalau perdata yang dalam kali ada unsur tipu daya di dalam peralihan hak itu, yaitu hanya dapat dibatalkan demi hukum. Itu tipu daya maksudnya ini dia bilang sudah dibayar lunas, ternyata belum. Nah, itu bisa, tapi itu memang bisa ditarik ke 372, 378 KUH pidana. Itu bisa masuk dalam penipuan dan penggelapan, artinya sepanjang karena barang itu kan bawa dia bawa RK kan, sertifikatnya kan dibawa RK, dibawa dia. Terus kemudian prosesnya juga. Nah, makanya kan begini, kalau saya itu kalau mau memang telusuri betul, ya telusuri akte itu dibuat di mana sih sebenarnya? Itu kuncinya kan di akte itu. Akte itu dibuat di mana? Jadi gini, Bang. Polisi harus bisa memisahkan antara perdata pidana. Caranya memisahkan di mana? Dalam akte otentik. Kalau polisi mempermasalahkan produknya keliru. Karena kalau produk itu masuk tun dan masuk administratif, Bang. Tapi kalau polisi itu mau masalahkan pidana, prosesnya bukan produknya yang dimasukkan. Nah, prosesnya itu gimana? Misalkan gini, siapa sih yang ngetik ini? Di mana diketiknya? Karena tuduhannya kan 266. 266 itu kan menyuruh loh. Saya seorang notaris nyuruh abang melakukan ini gitu kan. Nah, pertanyaan saya, kalau saya dapat pekerjaan dari abang, gimana saya menyuruh abang? Iya bener. Kalau saya dong disuruh abang. Iyalah. Ya aku yang ngasih kerjaan, masa abang nyuruh saya? Iya, abang ngasih kerjaan saya nih. Tapi saya ngerjain. Saya melanggar, tapi kan saya melanggar jabatan, kode etik. Harusnya kan saya nggak boleh gitu. Cuman begini, Bang. Kalau pekerjaan itu sesama notaris, itu harus dianalisis lagi. Begini, Bang. Kalau abang kan notaris, abang kan juga seorang pejabat. Abang punya kewenangan, cuman bedanya kewenangan itu ada di abang, lalu abang alihkan ke saya. Betul. Proses kewenangannya kan sama, Bang. Dibacakan di ini kan, abang kan sama, sama-sama notaris. Ini penafsiran hermeneutik loh. Kalau ini bukan preskriptif. Kalau preskriptif jelas nggak boleh. Kita pengembangan penafsiran hermeneutik, progresif lah. Secara progresif sebenarnya boleh-boleh aja. Wong abang ini notaris, abang dibacakan di depan abang dan sebagainya, terus kemudian itu saya mewakili, artinya saya delegasi abang. Abang mendelegasi saya. Itu boleh? Ya, kalau sekarang nggak boleh, aturannya nggak boleh. Maksud saya penafsiran secara kalau kita bicara proses, bicara itu otentis itu kan harus diterangkan, dijelaskan oleh notaris. Pertanyaannya kenapa harus terangkan oleh notaris? Karena notaris itu punya kompetensi
mengenai otentisitas itu, karena notaris itu udah hafal. Misalkan notaris ngerti kalau ini harus berbahasa Indonesia pasal 43, Betul. itu notaris paham kalau ini harus memenuhi pasal 38, harus diterangkan, harus ada judulnya, harus ada kepala aktenya, kemudian kepala aktenya juga harus ada jamnya, Ya, kemudian di situ harus ada pejabatnya, maka menghadap di hadapan saya atau menghadap kepada saya, gitu. Kemudian kalau soal tanda tangannya tidak di kantor notaris itu boleh, nggak ada masalah, sepanjang kalimatnya menghadap di hadapan saya. Kalau menghadap kepada saya, maka klien itu datang ke kantor saya. Di luar kantor itu kan berarti bukan. Kalau di luar kantor itu sepanjang itu dimungkinkan, namanya diskresi. Ya maksudnya Boleh. tidak keluar wilayah dong. Wilayahnya ngapa? Wilayah Sekarang kerja. saya tanya, wilayah kerja kan provinsi, Bang. Oh iya. Iya dong. Luas ya. Ya luas, wilayah kerja Provinsi. provinsi. Makanya gini loh. Nanti hal-hal yang seperti ini itu harus diberikan apa namanya? Istilahnya Ketegasan. ya harus nanti kalau mau merubah UJN itu panggil orang-orang yang memang betul-betul pengalaman, panggilin, jangan karena subjektif. Ya. Ini orang saya, ini bukan orang saya gitu. Jangan, Kalau nggak mampu ya jangan dipaksakan. Betul, setuju. Jadi itu salah satunya. Jadi kalau apa tadi Satu. Ini ada satu nih Bang, ada yang menarik. Di sini ada yang menyatakan dari teman rekan rekan notaris. Kalau diperhatikan NZ notaris Nirna Zubir itu sudah bisa di mana-mana udah mempengaruhi proses penegakan hukum dengan membentuk opini terus menerus dan memojokkan rekan kita menurut dia F, IR dan ER. makanya NZ itu mestinya digugat, dilaporin. Undang-undang IT udah masuk loh dia. Undang-undang IT udah ini. Kalau memang itu buntu, kalau menurut saya gini, langkah pertama kita tetap konsep berpikir kita seperti konsepnya Pak Kapolri. Saya senang kebijakan Kapolri yang sekarang restoratif justice. Dulu ada yang namanya ADR, Alternative Dispute Resolution. Ada apa-apa itu dimusyawarahkan dulu. Ya. Karena begini, menghukum orang itu membebani negara. Membebani negara. Jadi makanya konsep ultimum remedium itu harus dikembangkan, ya. Namun kalau memang buntu, kalau menurut saya organisasi kita harus satu padu, gantian menggugat Nirna Zubir. ya NZ. Kalau saya tak laporin gitu. Berarti ini dan IPAT bergabung. Karena dia itu cara berpikirnya sudah kepidana terus. Padahal kan mestinya nggak begitu. Betul. Dia tuh ingin enggak sih kembali barang-barangnya itu, hartanya. Kalau ingin kembali kan baik-baik aja. Selama ini dia baik-baik buntu itu kan baru person by person. Iya. Belum melibatkan organisasi itu loh. Kalau melibatkan organisasi itu lebih bagus, lebih cepat, jangan bentar-bentar main polisi, Tidak, main polisi. Saya sih polisi itu tetap menegakkan. Polisi pasti akan sesuai profesional dia. Kalau ada laporan ya pasti disidik di ini gitu. Benar sih, Nggak Bang. bisa disalahkan juga polisi. Yang salah itu orang sebentar-sebentar melaporin polisi, bentar-bentar melaporkan polisi itu juga beban loh Bang. Kalau dilaporin itu kan harus diproses Proses, ya. wajib. Harus wajib. Itu bukan meringankan polisi loh, itu membebani juga Tambah loh. kerjaan. Tambah kerjaan loh, bener. Betul. Jadi cara berpikirnya itu begini loh. Saya moga-moga sini Rina Zubir ini dan keluarganya menyaksikan. nanti menyaksikan juga lah. Insya Allah nanti ini akan saya siapkan Ya, ulang semoga lagi menyaksikan. di YouTube nanti. Siap. Kalau saya kasih kasih saran ya, pengacaranya duduk bersama, selesaikan secara perdata, kembalikan itu seluruh sertifikat, itu termasuk pembatalan akte dan sebagainya. Nah, nanti misalkan yang sudah dijual ke pihak lain itu kan nanti harus dilihat secara utuh. Proses penjualannya, kalau itu kan harus batal demi hukum yang dijual. Tapi kan batal demi hukum itu harus melibatkan notaris dong, karena ini kan otentisitas ini kan melibatkan notaris. Kalau memang betul cara-cara peralihan itu nggak bener, tapi aku pokoknya belum bisa memberikan penilaian sebelum fakta-fakta hukum itu ada. Betul, setuju. Karena nggak bisa dong, misalkan ini ibunya nggak jual, jangan-jangan ibunya itu setiap juga punya
dengan ART-nya ini juga punya apa istilahnya perjanjian-perjanjian sendiri, kita kan tidak tahu. Betul. Kita kan tidak ngerti Betul. RK ini. Jadi makanya gini, dudukkan masalah itu pada porsinya masing-masing, diurai. Ini bukan rumit. Kalau saya sih masih menyaksikan apakah ini mafia tanah apa bukan, saya masih menyaksikan. Oke. Siap. Berarti ini Kenapa saya menyaksikan? Sekarang dia lihat apakah RK itu sudah berapa kali dia melakukan hal kayak gini. kali-kali. Belum tentu, jangan menjustifikasi. Saya juga nggak suka juga dengan mafia tanah kalau memang betul kan. Artinya dia itu melakukan hal kayak ini itu berapa kali? Apakah hanya dengan Cut Indriani ini aja? Oh, hanya terhadap satu orang Ini aja, atau memang banyak mereka korban-korban telah yang publik lain? melakukan terhadap orang-orang lain gitu. Kalau hanya melakukan terhadap satu orang, misalnya saya melakukan kejahatan terhadap abang, tidak bisa dong saya dibilang mafia tanah terorganisir. Cuma satu tanahku doang. Cuma tanah abang kan gitu. Tanah orang lain enggak kan? Enggak, itu kejahatan biasa itu. Makanya saya masih menyaksikan apakah ini mafia tanah bener apa enggak, apa hanya ini media atau hanya ini di blow up saja, dipolitisasi saja. Ada karena ada perintah presiden tentang itu biar ini apa namanya gitu, memberantas mafia tanah. memberantas tanah. Karena ada mafia tanah di Jawa Tengah banyak juga, tapi kan belum teratasi juga banyak. Tapi kan itu bisa dibaca, tidak hanya satu korbannya. Sekarang saya tanya, korbannya si NZ si RK ini hanya keluarganya Nirina Zuber atau ada korban lain? Kalau hanya Nirina Zuber, saya belum bisa mengatakan ini mafia tanah. Ini kejahatan biasa. Iya. Ya, kalau memang kejahatannya terbukti loh ya. Tapi kalau kejahatannya nanti ternyata tidak terbukti, misalkan ternyata ada perjanjian tersendiri, hanya penipuan biasa atau apa, ya, atau hanya itu persoalan perdata, ya, saya nggak tahu. Karena ini masih mentah ini, masyarakat jangan terbawa opini, ini masih mentah ini. Iya. Setuju. Menurut saya ini belum bisa dikatakan siapa bersalah dan sebagainya, apalagi keburu-buru mengatakan ini mafia tanah, belum bisa. Siap. Ya, belum bisa. Menarik, Kalau itu memang mafia tanah, saya apresiatif. Seperti yang saya sampaikan tadi, saya mengapresiasi kalau ini memang mafia tanah ya. Tapi saya tidak yakin ya kalau ini mafia tanah, kecuali saya mendapatkan bukti kejahatan-kejahatan yang dilakukan RK itu sudah sekian kali terhadap orang-orang. Kalau hanya korbannya satu, nggak bisa dong dikatakan mafia tanah. Iya, karena kerja di situ doang, Bang. Hanya itu aja kan berarti kejahatan itu aja gitu kan. Iya, betul. Nah, itulah yang menurut saya. Jadi Terakhir, menurut saya lebih baik Terakhir kasih Nirina Zuber, lebih baik Nirina Zuber itu mencabut. Tapi sebelum mencabut, bergening dulu, ya, selesaikan dulu. Karena apa? Nirina Zuber nanti masih butuh notaris ini loh untuk membatalkan. Kalau nggak dibatalkan nggak bisa itu. hilang lah barangnya. Hilang itu, ya. Saya yakin hilang itu. Nah, sekarang Nirina Zuber mau kembali enggak? Kalau mau kembali ya udah, pengacaranya itu duduk bareng-bareng, selesaikan baik-baik, cabut itu, tidak memberi beban polisi juga. Iya. Ini kan memberi beban polisi loh, laporan-laporan kayak gini. Nanti coba kalau nanti Nirina Zuber nekat, lalu organisasi kita notaris ini ya, lalu bersatu se-Indonesia karena merasa dicemarkan nama baiknya dan sebagainya. Gugat balik, melakukan laporan balik. Kemudian pihak notaris yang tidak terbukti menstruanya tadi melaporkan juga. Ini nggak selesai, Bang. habis barangnya. Selesainya itu mungkin 10 tahun yang akan datang. Barangnya hilang, Bang. Nah, kalau terhadap teman-teman notaris PPAT menyikapi permasalahan ini, Bang, apa dari Abang? Saya sih berharap, saya masih berharap ini dan IPAT itu menggunakan gini. Kita prihatin ya, prihatin karena rekan kita kena masalah, ada
Tapi ini harus diambil nilai positifnya untuk mengakhiri polarisasi, perbedaan-perbedaan yang meruncing, yang selama ini tidak boleh diingkari. Bahwa ini dan IPAT ada perbedaan yang meruncing. Bahkan IPAT ada sampai gugatan-gugatan dan sebagainya organisasi kita. Ini sekarang momen yang bagus kalau mereka pada istilahnya dewasa. Tapi kalau mereka susah, ya maunya pencitraan masing-masing dan sebagainya, mau apa ya, tidak mau serius memperhatikan rekannya, ya nggak boleh buat. Ya, kalau kami kan orang desa, hanya sekelas Jawa Tengah itu kan hanya sekelas seper 35 ada 34 provinsi. Sekarang provinsi sekarang berapa? 34. Masa 33. bukan ada pengembangan? Depok. Jangan udah 40 Bang. Menarik. Oke, Growsaver, sebelum menarik kalau udah berbincang santai dengan Bang Widi ini, wow, nggak ada habisnya. Menarik. Tapi kalau ngeliat dari fisik, capeknya kali ya. matanya udah kelihatan capek karena pagi tadi dia harus membuka acara mabar bersama Bang ya. Ya, magang bersama Pengwil INI Jateng. Ya. Kemudian Bang Widi juga ketua Pengwilnya, sekitar 539 peserta. ya. Anggota luar biasa. Dan diganggu abang juga. Pagi-pagi harus nyebut abang. Ya, jangan dibuka. Jangan langsung. Oke, diganggu ini, ditanya-tanya terus ya. Diganggu ini. Boleh, nanti insya Allah kalau ada waktu besok atau nanti ada waktu kita udah lah, besok aja dilanjut besok lah bincangnya. Ini udah capek juga abang, ini nggak selesai. Penasaran Bang, masalahnya menarik, masih banyak hal-hal atau pasal-pasal yang bisa diungkap. Kalau nggak salah kan ada istilahnya turut serta ya, itu pasal 55 ayat 1. 55 itu ayat tidak ada di pasal ya kan? itu. Nah, besok aja itu bahas pasal 55 kan ayat biasanya 1. kalau notaris PPAT dijerat hukum kan pasti itu ngikut. Ya, harusnya kalau 266 55 ayat 1 itu untuk pejabatnya memang. Ya kan gitu, dan kan ada yang turut Ya. serta, kan itu ada biasanya muncul. Ya, kan penyertaan atau persekongkolan. Nah, itu kan bukan agak aneh ya, tapi kok ini kenapa tidak? Nggak ada di Ini kan suratnya itu nggak ada. Ada sesuatu. Ada, memang saya ingin sampaikan tentang 55 ayat 1 sama Perkap itu, Perkap Polri yang sekarang tinggal 2 model Perkap Polri itu. Satu A sama B, pelapor terlapor aja. Nggak ada pengembangan C. Makanya saya heran juga. kenapa 551 nggak ikut? Iya, saya heran juga kenapa saksi notaris itu bisa langsung tersangka. Itu dia sakti. Ya, terlalu berani. Bukan terlalu berani, bisa jadi dari penyidik ini nanti akan menempuh mau minta petunjuk jaksa. Di P19-nya nanti minta petunjuk jaksa ini, tapi kan tetap aja nggak bisa itu. Tetap aja 551 harus ngikut dong seharusnya. Iya, karena kalau itu nanti tidak terlapor, itu bertanya boleh. Itu apa namanya, kalau seorang penyidik sudah berani menyatakan menjadikan seseorang tersangka, pasti harusnya ada 2 unsur yang terpenuhi. alat Iya. bukti. Alat bukti yang terpenuhi. Iya. Kemudian kira-kira apa dalam perkara ini unsur yang terpenuhi dua-dua ini? Kalau saya melihat kasus ini, saya masih menyaksikan ya, artinya menyaksikan gini, saya belum bisa menerka-nerka unsur pidananya apa, karena begini, saya lihatnya di ini, yang alat bukti yang saya pegang sekarang, alat bukti terpenuhi ya? Enggak. Jadi saya kan karena ini kan menyangkut tentang rekan kita organisasi dan rekan kita. Kemarin kan kita sudah diskusi sama Erwin sama Nina. Kita kan sudah tanya bahwa akta apa sih yang kamu buat ini dan sebagainya, aktamu dari mana dan sebagainya. Nah, kamu ketik sendiri enggak akta itu? Enggak. Saya sudah mendapatkan, sudah dalam bentuk akte, saya tinggal tanda tangan kan gitu. Kalau itu kan berarti kan pelanggaran jabatan, tidak ada pidananya. Terus saya tanya berapa? Kalau saya tanya ke Erwin, berapa Win kamu terima? 2,5 juta per akte. Ya, dia ada 3 akte dia. Kan tidak mungkin orang mau niat jahat hanya standar sesuai biaya akte kan?
Iya, iya. Apalagi itu sudah proses. Nggak mungkin, itu kan menstria itu kan tidak connect terhadap aktus reus. Ya, siap, siap. Jadi kalau dilihat dari keterangannya Erwin, saya tidak yakin apa itu memenuhi dua unsur alat bukti. Saya tidak yakin itu. Kalau dilihat dari keterangannya Nina, itu hampir sama dengan keterangannya Erwin. Cuman saya kan tidak dekat dengan Nina. Ya. Ina itu tidak begitu dekat. Artinya ya kenal itu tidak. Kalau Erwin kan saya kenal karena dia mahasiswa saya. Saya paham si Erwin. Erwin ini saya selama jadi dosen dia ya sebenarnya orang baik, dan memang bukan sebenarnya, memang dia orangnya baik, ndak neko-neko lah, Lurus-lurus saja gitu ya. orangnya lugu dia. Lugu dia. Dalam hal ini yang mestinya apa namanya yang jadi tersangka utamanya itu kira-kira harusnya siapa? Prof. Ya kalau saya tadi ya kita sebenarnya tidak bisa menilai masalah lugu atau tidak lugu sih. Saya mungkin sedikit kasih gambaran. Maksud saya kalau saya secara pribadi memang saya tidak yakin si Erwin itu melakukan suatu kejahatan. Secara pribadi loh. Karena kan saya nggak ngerti fakta-fakta di ini secara pribadi, dan yang diterangkan kepada saya tidak mungkin kalau Erwinnya ya. Kemudian kalau Ina kan saya tidak begitu mengenal. Nah, tapi saya menurut keterangan Ina, kalau Erwin itu bisa membuktikan, masalahnya saya berani mengatakan dia tidak, ini karena dia bisa membuktikan dapat biaya 2,5 juta itu dia bisa membuktikan. Gitu. Ada tanda terimanya, ada buktinya, dikirim juga ke WA saya. Tapi kalau Ina biayanya ngomong 1 juta sampai 1,5 juta, tapi dia tidak punya bukti karena dia kepercayaan. Karena Pertemanan gitu loh. Harusnya bukannya yang pertama kali yang penghadap pertama yang mengambil sertifikat tersebut yang mestinya jadikan tersangka kan? Enggak, karena kan kalau Erwin saya tanya, Win kamu dapat pekerjaan dari mana? Dari Sri Ani itu. Itu ART-nya itu ya, Prof? Yang ART-nya itu? Ya, enggak, ini kita kan mengurainya kan tidak bisa satu global kan, gini loh. Erwin itu kita tanya dulu dari Erwin yang kalau saya kan belum ketemu Farida, saya juga belum ketemu pengacaranya Farida. Kalau Erwin dan pengacaranya sudah, sehingga saya bisanya membahas tentang Erwinnya ya. Erwin itu saya tanya, Win kamu itu dapat pekerjaan ini dari mana? Dari Sri Ani. Sri Ani itu siapa? Freelance, temannya Farida apa temannya RK? Temannya RK, ke orang kepercayaannya RK, itu kan. Kamu itu dapat ini aktenya diketik di kantormu atau sudah dalam bentuk akte? Sudah dalam bentuk akte. Kan berarti kan dia kan tidak ada menstrea, niat jelek. Iya. Dia kan hanya meleges si Elwin. Membantu memberikan nomor mungkin, Prof? Ya sama, memberikan nomor dan sebagainya kan pelanggaran jabatan toh, gitu loh. Tidak harus. Atau kalaupun pelanggaran, ya kalaupun pelanggaran itu kan pelanggaran pasal 49 sampai 52 tentang perdata. Jika ada kerugian perdata dan sebagainya. Makanya kalau tadi ditanyakan pidananya, saya belum menemukan unsur ini kalau dari kacamata saya sebagai seorang akademisi. Saya belum menemukan. Kalau betul ya keterangan itu bahwa akta itu tidak dibuat oleh Erwin sendiri, tidak dibuat di Erwin hanya jelas hanya melanggaran kode etik, karena pelanggaran jabatan. Karena pertemanan makanya dia mau tanda tangan. Ya kenapa Erwin itu tak tanya, Win ini baru sekali ini kamu terima dari si SA itu Sri Ani itu atau sudah berkali-kali Pak? Artinya gini loh, aku kan dapat pekerjaan misalkan dari abang, ya sudah berkali-kali, tapi pekerjaan yang terakhir ini yang ini bermasalah. Jadi kasus. Padahal kemarin enggak. Sebelumnya enggak, saya lancar-lancar aja, baik-baik saja. Kan berarti enggak ada etikat buruk. Betul. Biaya yang diberikan abang ke saya juga normal, 2,5 juta. Berarti kan enggak ada. Kecuali begini, ini khusus ini saya dirayu, Pak, mau nggak tak kasih kerjaan ini? Biayanya besar lah. Ini mungkin agak nyerempet misalkan. Aktena ini agak nyerempet tapi resiko itu bisa ditanggung dengan biaya. Misalnya ini saya dapat 200 Bapak tak bayar per akte 250, ini kan tidak wajar.
Ya. Pertama tidak wajar kalau kita dari sisi notaris kan melanggar pasal 36 itu tentang biaya. Kalau dari PPAT juga melanggar kan. Melanggar PP. Itu kan tidak wajar. Kalau tidak wajar ini bisa masuk dalam hal kita masuk dalam persekongkolan. 55 ayat 1-nya masuk. Itu turut serta dalam kejahatan. Kalau kemudian ini ada kejahatan, makanya kan sepanjang, jadi gini, polisi itu kalau mau menemukan kejahatan dalam proses notaris, dalam akte notaris itu bukan aktenya, prosesnya. Ya, betul. Prosesnya bukan aktenya. Yang Jadi dicari polisi prosesnya. itu misalkan mau manggil ada notaris itu kesengajaan. tidak dilarang. Ini Ada. kadang-kadang teman kita, oh, notaris kan sudah buat akte kok dipanggil-panggil. Kalau di acara perdata malah tidak perlu notarisnya hadir karena sudah mewakili. Betul. Kalau administratif tidak perlu notarisnya hadir karena udah melalui. Kalau dipanggil polisi harus hadir. Kenapa harus hadir? Karena belum mewakili akta ini di kepolisian itu yang diperoleh, Prosesnya. yang ingin di Intinya material. ya enggak, Bukan yang prosesnya. yang mau disidik polisi itu kan prosesnya. Apakah di Benar proses enggak itu, ya? si A ini sama ini si B proses. menghadap kamu? Benar enggak si A si B ini tanda tangan jual beli di hadapan kamu dan sebagainya? Itu prosesnya. Jadi- kalau proses itu tidak sesuai dengan perliden yang diterangkan dalam akte, itu yang kemudian oleh polisi dituduhkan 263, 264 memberi keterangan palsu, memasukkan, memerintahkan. Boleh pertanyaan Jadi 263, 264 itu tidak boleh dituduhkan pada notarisnya. Yang boleh tuduhkan notarisnya 266 plus 55 ayat 1. Itu loh, 266 ayat 1 dan 55 ayat 1. Kalau 263, 264 itu kan para pihaknya. Gitu. pertanyaan terakhir boleh Prof? Ya. Dengan apa melihat fenomena seperti ini, kalau Prof melihat bahwa perkara ini betul-betul apa namanya di sisi lain selaku apa pejabat notaris dirugikan, apakah ada upaya-upaya yang akan dilakukan Prof Didi selaku ketua Pengwil ini IPAT Jawa Tengah? Ya, kalau saya sih karena kan kelas kita itu Jawa Tengah ya. Kelas Jawa Tengah itu kan ya kita kan masih ada PP. Kita tetap harus bisanya kan menghimbau, mengusulkan, termasuk kalau tadi nanti perubahan UJN kita memberikan masukan, kalau ada perubahan anggaran dasar kita memberi masukan-masukan agar ini dan seterusnya. Nah kalau saya sih begini, tetap saya harapannya organisasi ini dan IPAT seperti yang saya ulang-ulang lagi, seperti yang saya sampaikan di rumah besar Pengwil DKI kemarin. Ini IPAT bersatu, seluruh pengwil itu mengumpulkan dana, seluruh Pengda mengumpulkan dana untuk melakukan upaya hukum terhadap ketidakadilan organisasi kita. Artinya ketidakadilan jabatan kita yang telah dicemarkan, dibuat stigma negatif, telah dijadikan bulan-bulanan oleh media, oleh ini. Kalau kita kumpulin uang itu, kita cari pengacaranya memang kaliber yang bagus, yang memang ahli, saya yakin kita menang karena kita punya bukti-bukti kok. Tapi ya itu tadi kumpulin. Jadi bisa pengwilnya ada berapa nih? Ada 35. 34. 34 mulu nih. Ya 34 berarti kalau enggak, misalkan kalau 34 kan Bang, kalau iuran per pengwil itu misalkan 100 juta kan berarti 3.400.000. Iya. Lebih dari cukup untuk mengontrak Pak Yusril. Bukan buat terus ya. Loh, Pak Yusril ini kan ahli juga tata negara maupun ini, ya ta? Iya. Kalau saya gitu, kalau saya Pak Yusril lah kontrak atau apa pidananya, kalau mau mempidanakan dari ini kan banyak itu yang berkelas-kelas yang memang dia bagus, pakar. Mungkin dengan apa? Misalkan nggak usah 100 juta lah, kita kumpulin 50 juta aja. per pengwil itu misalkan 25 aja, karena terus pengdanya berapa nanti. Jadi artinya pengda itu ada berapa ratus kita, satu pengwil aja ada 35, ada berapa se-Indonesia. Tergantung. Belum nanti per anggota berapa. Berharap Prof dengan adanya seperti ini mungkin Bang Yusril juga ikut memonitor. Oh, saya yakin Pak Yusril paham loh. Pak Yusril paham karena dia pernah jadi Menteri Bang Kumham. Yusril mungkin tidak terlalu mementingkan berapa uang. Oh, enggak. Kalau ya bisa jadi. Artinya kalau melihat perkara Bisa. ini bahwa ada ketidakadilan di sini gitu. Bisa.
mudah-mudahan Nanti kita- saksinya yang pernah berkecimpung paham notaris kayak Prof. Romli. Bagus Prof. Romli ya dah. Bagus itu Prof. Romli. Paham, kalau Prof. Romli sangat paham bahwa notaris ini tidak bersalah, saya yakin. Masya Allah. Saya yakin ya, Prof. Romli paham ya dah. Kalau saya sih, kalau saya kan apa boleh buat, saya hanya pengwil ya. Kekuatan saya ya hanya mensupport, memberikan ini. Kalaupun saya pengwil Jateng melaporkan, menggugat, ya kita kelasnya ya kelas pengwil. Tapi bukan berarti kita patah arang dan ini enggak. Kalau nanti PP enggak gerak, enggak ini ya pengwil Jateng saya akan. Itu maksudnya, Bro. Kalau Pengwil Jateng tidak ada tetap. gerakan, Oh iya, pengwil Jateng, cuman kan tidak bisa minta tolong sekelas Pak Yusril. Tapi siapa tahu ya pengwil Jateng bisa. iya bisa, insya Allah. Tanpa Bahkan biaya pengurusnya besar. nggak usah dibiayai. Ya, siapa tahu ya, gitu kan. Siapa tahu. Oke lah, Jateng nanti kita coba ya. Tapi saya tetap berharap si Nirina Supir. Zubair itu nanti sadar, tidak emosi, terus duduk bareng dengan kita, itu lalu kita fasilitasi, maksudnya organisasi kita memfasilitasi, kemudian mencari jalan keluar. Polisi juga seneng kok, kayak gitu tuh polisi seneng. Karena apa? Tidak ada pekerjaan yang ini lagi itu. Karena ini aku masih menyaksikan ini mafia tanah, aku menyaksikan. Karena ini kan kejahatannya, kalau hanya kejahatannya hanya kalau satu rumah satu doang. orang aja kan tidak bisa dikatakan mafia tanah. Ini kan hanya sekedar ini aja. Ya, saya yakin ini kalau mau diselesaikan secara baik-baik, saya yakin lebih baik si NZ segera merapatkan barisan pengacaranya itu ke kita duduk bersama, kita cari solusi yang baik sehingga tidak menghukum orang. Menghukum orang itu gini tuh, itu resiko ya. Iya. Betul. Apa hukum karma itu ada ya. Saya khawatir nanti kena hukum karma juga itu kan, gitu ya, gitu ya. Oke. Capek saya ya Bang. Oke. Sorry ya. Siap, makasih Bang. Nah. Terima kasih Bang Widi. Demikian Grossever, bincang-bincang bukan singkat tapi panjang. Sampai habis ini kopinya. Sampai jumpa di liputan dan wawancara Gros TV selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.